Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang lain bisa on cam dulu sebelum kita mulai. Suaraku masuk nggak ya? Masuk Kak, masuk aman. Oke. Ini yang lain pada bisa on cam? Aku pengen kenalan dulu nih sama yang lain sebelum kita mulai. Boleh nggak? Yuk. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang kebudayaan manusia praaksara ya. Jadi ini adalah materi yang paling dasar dan kayaknya materi awal banget di kelas 10 SMA ya. Aku izin share screen. Bentar. Kak Syarul, suara aku bisa masuk? Sudah Kak, aman. Oke. Jadi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu kompetensi dasarnya apa aja sih yang bakal kita bahas. Dalam kesempatan kali ini yaitu kita bakal bahas tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang kita nih sebagai bangsa Indonesia. Kemudian adanya penyajian informasi mengenai kehidupan manusia purba, memahami hasil dan nilai budayanya, serta kita bisa memahami hasil nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan.
Oke, rasanya semenjak 45.000 tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Indonesia menapaki kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Di mana secara general kita ketahui ada 3 tahap nih. Di mana yang pertama ternyata manusia atau manusia praaksara itu mulai hadir itu sekitar 12.000 tahun lalu yang hidup di awal yang hidup sampai akhir zaman es. Kemudian yang kedua adanya manusia modern nih yang kita kenal sebagai ras Austromelanesoid. Dan yang terakhir adalah modern akhir dikenal sebagai ras Mongoloid. Mongoloid kita kenal sebagai ras yang menduduki kepulauan bangsa Indonesia ya. Ternyata Duh, sorry banget, sinyal aku kayaknya jelek banget di sini. Wait. Oke, izin lanjut ya. Apa aja sih Kak kebudayaan yang dibawa oleh Proto Melayu nih, terutama di bangsa Indonesia? Ternyata salah satunya adalah kapak lonjong ataupun tembikar. Ini sering kali kita dengar dan udah familiar banget ya. Kemudian selanjutnya, setelah Proto Melayu hadir, datanglah nih pendatang baru yang kita sebut sebagai Deutero Melayu. Di mana punya sertifikasi gitu ya. Mereka udah ahli dalam membuat perkakas, khususnya yang terbuat dari perunggu. Kemudian mereka juga udah mulai pandai nih dalam membuat irigasi dalam pertanian. Karena mereka berawal dari sebagai apa ya, melakukan pelayaran ya, ketika mereka pindah ke atau menuju ke bangsa Indonesia itu, jadi mereka pinter nih dalam menguasai ilmu perbintangan, yang kita tahu bahwasanya kalau kita paham tentang ilmu perbintangan, ini memudahkan kita dalam melaksanakan pelayaran gitu ya. Terus kalau Proto Melayu tadi budayanya adalah kapak lonjong ataupun tembikar, apa aja sih kebudayaan dari yang dihasilkan oleh para masyarakat di sesi Deutero Melayu, Kak? Adapun kebudayaan itu mereka tuh banyak sekali meninggalkan alat-alat yang
yang mereka buat gitu ya, seperti kapak persegi panjang selama proses mereka berpindah-pindah tempat gitu ya, untuk mencari tempat yang lebih baik untuk mereka tinggal. Oke, kita lanjut. Nah, baru kita masuk nih definisi praaksara. Apa sih yang dimaksud dari praaksara? Oke, ini. Perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Arti penting mereka itu juga membawakan dampak atau pengaruh yang cukup besar untuk kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, ini kita masuk dari materi yang kadang tuh kalau aku dulu itu sering membingungkan ya, karena agak sulit. Yang pertama, jenis manusia purba. Kita belajar tentang manusia purba dulu. Yang pertama, jenis masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Oke, itu Meganthropus ya. Kemudian selanjutnya jenis Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Ini jadi kita bisa identifikasi kalau Meganthropus itu adalah manusia raksasa dari Jawa yang badannya tegap dan rahangnya kuat. Terus kalau jenis yang kedua, Pithecanthropus ini adalah manusia kera yang berjalan tegak. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang di sekitar zaman Pleistosen Tengah. Terus yang ketiga, ada jenis Homo. Apa aja tuh? Yang pertama, Homo erectus. Ciri-cirinya mukanya lebar, hidung dan mulutnya menonjol. Dahi juga masih menonjol. Hidup dan perkembangan jenis manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Yang kedua, Homo sapiens. Artinya manusia yang paling sempurna. Ini jadi ada perbedaan gitu ya, jauh perbedaannya sama manusia-manusia purba yang ada sebelum dia gitu ya. Manusia yang sempurna baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Homo sapiens akhirnya tampil sebagai spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, kita masuk dari hasil budaya. Apa aja sih hasil budaya dari manusia praaksara? Tadi adalah manusia-manusia purba yang hadir gitu ya, atau yang ada. Jadi selanjutnya kita membahas apa aja sih kebudayaan yang mereka hasilkan. Jadi sebelum masuk ke Batu Tengah atau Mesolitikum, aku bakal bahas dulu ini kayak ada yang ketinggalan, yaitu kebudayaan Paleolitikum. Ini disebut sebagai zaman yang cukup bisa dibilang sangat sederhana, di mana manusia purba pada zaman ini masih baru bisa ya membuat alat-alat yang terbuat dari batu kasar, dan mereka mengumpulkan tulang belulang, mereka jadikan alat. Itu masih gitu ya, itu disebut sebagai zaman yang masih sederhana. Ataupun yang paling mudah kita identifikasi adalah zaman ini tuh dikenal dengan kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Dan apa aja tuh salah satu contoh?
Ini perlu kita ingat bareng-bareng ya teman-teman, karena ini sering banget muncul di soal-soal. Oke, kita lanjut. Barulah masuk ke kebudayaan Batu Tengah atau Mesolitikum. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan Kejokan Modingar, merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang ditemui oleh para peneliti itu sepanjang pantai Sumatera. Sehingga ditemukan kapak genggam yang berbeda dengan masa Paleolitikum. Di zaman ini disebut pebble atau kapak Sumatera. Khas gitu ya, karena ditemukan di sepanjang pantai Sumatera. Yang kedua, adanya kebudayaan Abris South merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Jadi pada masa ini peneliti sudah menemukan ternyata manusia purba ini juga ada nih yang tinggal di gua-gua. Jadi penelitinya adalah von Stein Kallenfels. Beliau menemukan kebudayaan dari manusia purba ini di Gua Lawa dekat Sampung, daerah Ponorogo. Jadi beliau menemukan apa aja tuh? Ada ujung panah, flake, batu penggilingan maksud saya. Juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Artinya manusia purba masih sangat menggunakan apa-apa benda-benda ataupun misalkan tulang belulang saat mereka makan tuh kan hewannya, terus mereka jadikan alat yang bisa. Selanjutnya ada kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Jadi perbedaannya dari masa Paleolitikum dan Mesolitikum, di zaman Neolitikum atau batu muda ini ternyata terjadi revolusi kebudayaan nih teman-teman. Di mana yang awalnya food gathering, masyarakat purba, manusia purba itu apa sih maksudnya? Manusia purba cara. Gimana caranya biar kita akhirnya mereka bercocok tanam. Dan pada masa ini dikenal maaf. Oke, kita lanjut. Ternyata di zaman Neolitikum ini yang ada atau yang menguasai kebudayaan Neolitikum ini adalah Homo sapiens, teman-teman. Homo sapiens yang kita bahas di awal adalah manusia yang paling sempurna, manusia purba yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia-manusia purba sebelumnya. Jadi karena kepintarannya, karena kejeniusannya, mereka bisa untuk membuat kebiasaan yang awalnya food gathering menjadi food producing. Itu tadi bercocok tanam dan beternak, apapun itu. Jadi mereka bukan hanya mengandalkan dari alam, tinggal ngambil aja gitu. Jadi mereka bisa menghasilkan dan bekerja sama gitu kan. Apa aja sih hasil kebudayaan dari Neolitikum atau zaman batu muda ini? Hiasan gelang batu, gerabah, tembikar. Jadi bukan hanya mereka pintar dalam berternak dan bercocok tanam dalam pertanian ya, tapi mereka juga bisa untuk menghasilkan sesuatu yang berupa keindahan. Contohnya tadi perhiasan walaupun dari batu, tetapi itu cukup luar biasa ya di zaman itu.
Oke, jadi yang paling identik dari kebudayaan megalitik ini atau batu besar ini tradisi khas dari jadi mereka pada zaman ini sudah mengenal namanya dolmen, meja batu. Jadi mereka sudah mulai yang awalnya mungkin ketika ada yang mereka pasti akan meninggalkannya begitu saja. Tetapi di zaman ini mereka sudah mengenal namanya kuburan batu. Jadi ketika ada yang meninggal manusia purba pada saat itu mereka taruhlah di kuburan batu. Dan juga sudah banyak kebudayaan-kebudayaan ya seperti meja batu, punden berundak, tugu batu. Jadi ini merupakan perubahan atau perkembangan yang cukup besar ya di zaman Megalitikum. Nah, ini yang terakhir untuk kebudayaannya zaman perundagian atau logam. Walaupun di Kepulauan Indonesia sendiri, Indonesia tidak mengalami zaman logam ya, tetapi bangsa Indonesia khususnya mereka mengalami zaman perunggu dan besi. Jadi nggak apa kita bahas sedikit. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Karena yang kita ketahui di zaman-zaman awal itu Paleolitikum, manusia purba itu mampu membuat sesuatu atau kebudayaan, menghasilkan sesuatu dari perunggu. Jadi awalnya memang mereka menggunakan perunggu gitu. Jadi apa aja sih contoh benda-benda kebudayaan perunggu itu? Yang kita bisa baca sama-sama adalah kapak corong, nekara, muko, dan berbagai perhiasan. Ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya kembangnya kebudayaan zaman bercocok tanam aja, beternak aja, tetapi mereka juga mampu menghasilkan. Dalam kelamaan mereka juga mempelajari mengenai aksara itu sendiri ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi pada hari ini. Aku nggak mau kasih materi yang terlalu panjang ya, nggak ngerti gitu. Aku di sini juga mau belajar bareng teman-teman sekalian, bukan aku paling bisa, tapi aku juga mau belajar bareng atau mereview materi bareng teman-teman nih di sini. Oke, aku ulangi lagi. Jadi tadi ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, yang mereka punya perbedaan yang sedikit lumayan bisa menjadi pembeda. Kalau Proto-Melayu itu, rambutnya lurus, matanya sipit, kulitnya lebih kuning dan kecoklat-coklatan. Kalau Deutero-Melayu itu rambutnya lurus juga nih Kak, tapi kulitnya lebih sawo matang. Terus badannya lebih tinggi ramping, terus dan punya tulang rahang lebih kecil. Dari kebudayaannya juga bisa kita lihat ada perbedaan ya. Kalau Proto Melayu itu kapak lonjong, tembikar. Kalau di zaman Deutero Melayu, mereka menggunakan perkakas seperti yang pada akhirnya terjadi menghasilkan namanya kapak persegi panjang. Jadi jenis manusia purba ada Meganthropus, itu manusia raksasa dari Jawa. Kita perlu ingat Meganthropus, manusia raksasa dari Jawa. Rahangnya kuat dan badannya tegap. Makannya tumbuh-tumbuhan yang berjalan. Ini berkembang pada zaman Pleistocene Tengah, Homo sapiens, KOR.
menonjol. Hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah Homo sapiens, manusia sempurna. Oh iya, manusia sempurna itu Homo sapiens, di mana dari segi fisik, volume, otak, postur badan itu berbeda, tidak jauh berbeda dengan manusia zaman sekarang gitu ya. Mirip-mirip banget lah gitu. Dan juga Homo sapiens ini terkenal banget mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Kebudayaan manusia purba yang pertama zaman Paleolitikum. Paleolitikum ini di mana bisa kita ingat-ingat, oh kalau Paleolitikum itu masih sederhana banget. Manusia purbanya masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Ada batu yang masih kasar, ya dipakailah untuk entah itu masak, entah itu memotong atau melakukan pekerjaan yang lain. Dan juga mereka juga mengumpulkan hasil tulang belulang dari mereka makan hewan ataupun mereka menemukan tulang belulang, mereka jadiin sebagai alat dalam melakukan kehidupan sehari-hari gitu. Terus abis itu kita kenal namanya Mesolitikum. Oh iya, Mesolitikum ini zaman Batu Tengah setelah Paleolitikum. Ternyata ada dua kebudayaan yang kita kenal, Jochen Modinger sama Abraham Roach. Ini sama-sama ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama von Stein-Kohlenfels. Yang pertama itu beliau menemukan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang di sepanjang pantai Sumatera. Salah satu contohnya itu pebble atau kapak Sumatera karena ditemukan di sepanjang pantai Sumatera, namanya pebble. Kalau yang kedua itu ditemukan di gua-gua. Oh ternyata di zaman ini ternyata ada juga nih manusia purba yang tinggal di gua-gua. Salah satu contohnya di Gua Lawa di Ponorogo. Yang ketiga ada kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Ternyata di zaman Neolitikum manusia purba Oke, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku. Semoga kalian paham dan gak kecepatan. Ini materinya nggak banyak, dan aku harap ini mudah dipahami ya. Nah, setelah itu, setelah penjelasan, aku mau minta teman-teman untuk identifikasi. Aku ada sedikit soal, nggak sulit, tetapi kita cuma identifikasi aja, kayak menjodohkan gitu. Jadi nanti aku kasih waktu buat teman-teman untuk mikir, ternyata, oh ini jodohnya yang mana ya, atau ini termasuk kemana. Nanti setelah kalian semua udah bisa mengidentifikasi, kita bahas bareng-bareng. Nah, ini nih. Yuk identifikasi bareng. Ini aku ambil dari ciri-cirinya ya. Rambutnya lurus, kulitnya dan matanya sipit. Nah, kira-kira ini masuk apakah kebudayaan Paleolitikum, Mesolitikum, apakah Proto Melayu, kebudayaan Megalitikum, atau malah Deutero Melayu, gitu ya. Aku kasih contoh misalkan, yang pertama itu rambutnya lurus, kulitnya kuning kecoklatan dan bermata sipit.
Nah, ini kan ciri-ciri yang udah jelasin sama aku ya di awal. Kira-kira ini kan berkaitan dengan nenek moyang nih. Kalau nenek moyang tadi bicara tentang proto sama deutero. Proto Melayu sama deutero Melayu. Dari dua sesi tersebut kira-kira. Nah, proto Melayu. Jadi kalau kasih waktu buat teman-teman nanti kalau mungkin ada yang udah ketemu sama jawabannya. Itu tuh mudah banget sih dari materi yang aku jelasin tadi. Ke yang kedua Deutero Melayu bukan Kak. Nah, aku minta kalian untuk ini dulu ya. Kalian catat dulu, nanti aku share screen lagi, kalian catat dulu. Nanti kalau udah selesai kalian boleh raise hand ataupun kalian boleh ketik di kolom chat ya. Udah Kak, udah selesai. Nanti baru kita bahas bareng-bareng, oke? Oke, aku izin share screen lagi. Wait ya. Oke, nih, kalian boleh cek lagi. Soal yang kedua, ahli dalam ilmu perbintangan dan membuat perkakas dari perunggu. Nah, ini apa ya kira-kira jawabannya? Mungkin aku tunggu sampai jam 8 lewat 35 kali ya. Jam 8 lewat 35 baru kita bahas bareng-bareng.
Oke, masih jam 8:03, berapa menit lagi. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin aku bakal langsung bahas aja ya. Kalian bisa langsung cek jawaban kalian, ternyata bener nggak sih jawabannya gitu. Identifikasi aku bener nggak ya gitu. Oke, kalau yang pertama itu kita lihat yang sebelah kiri, rambut lurus, kulit kuning kecoklatan dan bermata sipit, jawabannya adalah Proto Melayu. Oh iya, itu tadi yang awal ya gitu. Jadi manusia-manusia awal yang kalau matanya sipit, kulitnya kuning kecoklatan, Proto Melayu gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Ahli dalam ilmu perbintangan dan membuat perkakas dari perunggu. Kira-kira apa dah jawabannya? Kita cek. Oke, betul. Diotro Melayu. Tadi ada yang jawab ya. Kak, benar nggak yang nomor 2 tuh Diotro Melayu? Oke, oh benar sekali. Jadi Diotro cirinya atau mereka tuh pintar banget atau ahli banget dan kayak aku jelasin tadi ya. Karena kalau kita minta perjalanan, karena pada masa Diotro Melayu ini mereka melakukan perjalanan dengan berlayar. Jadi mereka harus menguasai tentang perbintangan. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Kira-kira apa dah? Manusia purba membuat alat-alat dari tulang dan batu yang kasar. Kalau aku ingat-ingat ya, manusia membuat alat-alat dari tulang dan batu yang kasar. Ini kayaknya kebudayaan masa-masa awal deh. Apa ya kira-kira? Apakah Paleolitikum, apakah Mesolitikum, atau Megalitikum? Nih, ada 3 nih. Opsinya nih, kira-kira apa? Kita cek.
Kebudayaan Paleolitikum. Iya benar banget. Kalau teman-teman ada yang jawab, itu jawabannya kebudayaan Paleolitikum, Kak. Iya benar, kalian benar. Kalau yang Paleolitikum itu kan yang Kak aku jelasin tadi. Ini zaman di mana manusia purba tuh masih sederhana banget. Jadi mereka masih menggunakan ya seadanya lah gitu. Kalau ada batu, batu biasa ya udah langsung dipakai untuk motong. Ya udah dipakai untuk mungkin ngapain lah gitu. Pokoknya semuanya masih serba sederhana. Nah, ada 2 soal lagi nih. Kira-kira ada yang mau jawab mungkin? Ditemukan peradaban manusia purba di Gua Lawa, Ponorogo. Ini kira-kira masuk Mesolitikum atau Megalitikum ya gitu. Ada yang mau jawab? Yuk, yuk, ada yang mau jawab silahkan. Open mic, open mic. Silakan, ada yang mau jawab mungkin? Oke, nggak apa-apa. Kalau masih pada malu-malu lah ya. Aku bakal kasih tahu kalian. Ditemukan peradaban manusia purba di Gua Lawa atau Ponorogo. Nah, kalau ini berarti kita ngomongin kebudayaan lagi nih. Kalau tadi yang sederhana itu Paleolitikum, kira-kira kalau yang ditemukan di gua-gua nih apa ya? Kayaknya 2 yang dibagi jadi 2 deh. Apa ya, yang satu di pantai. Kita cek. Nah, oke, yang terakhir itu yang bikin sarkofagus ataupun kuburan batu ya. Ini adalah zaman megalit. Yang aku bilang tadi bahwasanya zaman ini manusia purba udah kenal nih yang namanya tradisi-tradisi megalit atau sistem kepercayaan gitu. Walaupun mereka pada saat ini belum ngerti yang namanya nulis, apa itu aksara, tapi mereka udah berusaha untuk berkembang. Ya yang pada akhirnya ya semakin ke sini ya mereka bisa nulis gitu kan, semakin banyak pengetahuan juga. Oke, itu tadi. Aku harap jawaban dari teman-teman pada benar semua ya, karena ini jawabannya mudah-mudah banget kok. Dan ini materi yang aku jelasin tadi, aku nggak ambil dari yang lain-lain. Aku harap ini materi yang bisa mudah dipahami dan bisa diingat-ingat terus gitu. Oh iya, oh iya, oh iya, gitu. Gitu. Oke, jadi teman-teman, aku mau kasih kesimpulan nih dari pembelajaran hari ini. Jadi pada dasarnya, perkembangan budaya manusia purba
Nah, tapi ternyata teman-teman, ada dampak negatif juga nih dari kebudayaan nih, praaksara nih gitu, atau dari hasil kehidupan kebudayaan manusia purba gitu ya di zaman sekarang. Ternyata manusia zaman sekarang bukannya malah dekat dengan alam atau memanfaatkan alam dengan sebaik mungkin, tetapi mereka malah eksploitasi besar-besaran yang akhirnya apa, yang dulu kita manusia purba itu memanfaatkan alam dengan sebaik itu, tapi malah semakin ke sini kok kayaknya alam kok semakin dibabat habis gitu kan. Hutan kayaknya udah makin gundul, terus, terlalu banyak, apa ya, meluapkan keinginan ataupun, "Ah, aku pengen bikin ini," gitu. Tapi lagi-lagi yang dampak negatifnya atau dampak buruknya ya lagi-lagi ke alam gitu.